Teman-teman, saya diamanahi untuk menyampaikan materi yang pertama. Saya langsung saja ke slide pertama. Baik, saya kira ini sudah kita pahami semua sebagai umat Islam bahwa agama Islam ini hadir dengan maqasid as-syariah. Jadi tujuan adanya syariat ini yaitu hifdzuddin, ya, pertama menjaga akal, menjaga jiwa, termasuk tentu menjaga jasmani, keturunan, ya, hifdzun nasl, dan tentu juga menjaga harta. Oleh karena itu merupakan maqasid syariah, di mana jiwa dan jasmani juga termasuk yang dilindungi. Islam sangat memperhatikan aspek kesehatan, karena jika kita terganggu kesehatan, tentu banyak ibadah yang juga akan terganggu dalam pelaksanaannya. Walaupun tentu ada rukhsah, ya, ada pengecualian, ada istisna, ada rukhsah keringanan atau istisna pengecualian. Tapi jika kita sehat lahir dan batin, maka kita bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Nah, Islam juga sangat memperhatikan aspek keseimbangan tubuh manusia. Oleh karena itu bahkan Rasulullah mengingatkan, ini yang sering kita lupakan, termasuk saya. Jadi beliau sudah mengingatkan 14 abad yang lalu ada dua nikmat, ya. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ya, beliau katakan ada dua nikmat, dua anugerah yang kita itu sering lupa. Kebanyakan manusia itu lupa, yaitu as-sihah wal faragh. Ya, beliau bilang nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faragh, yaitu sehat dan waktu luang. Jadi sering kita menyanyiakan saat kita sehat, baru ingat kalau sudah sakit, ya. Kemudian waktu luang, sering kita membuang waktu luang untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Demikian juga dalam riwayat lain, Rasulullah katakan, barang siapa bangun di pagi hari dengan badan sehat, jiwa yang sehat pula, maka rezekinya dijamin, ya. Dia seperti orang yang memiliki seluruh isi dunia ini. Nah, saya kira itu yang penting. Namun, sebelum masuk ke sini, ada hal yang saya kira kurang tepat, ya, ketika kemudian agama lain atau kita mengenal, ya, adagium mensana in corpore sano, ya. Jadi itu harus dipahami dengan benar, ya. Karena ada agama lain juga mengatakan kalau kita ingin meningkatkan jiwa rohani kita, maka kita harus menekan nikmat-nikmat jasmani kita. Maka seperti itu adalah orang yang mempunyai aspek rohani yang tinggi. Tetapi kalau kita mengutamakan jasmani dan menekan rohani, maka tingkat kerohanian kita itu rendah. Oleh karena itu di agama lain kita lihat, ya, terutama para pemukanya, ada yang hidup sangat sederhana, makan tidak boleh makan daging, tidak boleh makan ini, tidak menikah, ya. Karena berarti seks itu dianggap kotor, dianggap tidak suci. Padahal tadi dalam Islam seks itu adalah mekanisme untuk reproduksi, ya. Hifdzun nasl, menjaga di maqasid syariah adanya generasi, adanya keturunan. Jadi itu diciptakan memang oleh Allah termasuk organ tubuhnya untuk bereproduksi, untuk menghasilkan generasi, ya, menjaga eksistensi manusia, bukan di luar itu. Sehingga Islam mengatur pernikahan dan sebagainya. Dan orang yang berrohani tinggi bukan berarti meninggalkan dunia, bukan berarti tidak menikah, hidup selibat, bukan berarti harus tinggal di di tempat-tempat yang di tengah hutan, ya, menghindari dunia. Itu keliru, ya. Rasulullah dan para sahabat tidak pernah mencontohkan seperti itu. Nah, ini yang harus bahwa Islam itu mengajarkan keseimbangan antara jasmani dan rohani. Tetapi bukan berarti kemudian itu dua hal yang terpisah seperti tadi. Orang yang rohaninya tinggi harus menekan aspek jasmani, orang yang meninggikan jasmani maka itu dia rendah aspek rohaninya. Itu tidak seperti itu. Nah, kalau melihat definisi sehat menurut WHO, ini juga sebenarnya sudah terefleksikan bahwa sehat itu tidak sekedar tidak ada penyakit, tetapi juga secara mental dan sosial. Nah, ini sosial, ya, hidup bertetangga, hidup dengan kolega di tempat kerja, dengan teman di kelas dan sebagainya.
kalau itu ada gangguan itu sebenarnya kita belum sehat seutuhnya. Nah tadi mungkin ada hati dan jiwa ya. Nah sebenarnya kalau bisa kita satukan maka itu aspek ruhiyah tadi, yaitu jadi gangguan mental adalah salah satu gangguan jiwa. Nanti mungkin Pak Dokter ya narasumber kedua lebih paham karena saya bukan spesialisnya di bidang ini. Jadi bisa saja gangguan jiwa ini gangguan mental dari mulai emosi, berpikir. Jadi tidak harus gila orang yang gangguan jiwa ya. Ada istilah orang ya yang SMS katanya. Ada orang yang SMS, senang melihat orang susah, tapi susah melihat orang senang. Itu nanti tetangganya kaya sedikit, wah dia itu pesugihan itu. Nah, dia mungkin memuja setan dan sebagainya gitu ya. Itu tidak sehat itu ya mentalnya. Itu sudah gangguan jiwa. Ya. Jadi jiwa itu tidak harus gila ya. Sehingga nanti hubungan bertetangganya terganggu, selalu iri, selalu dengki, itu tidak sehat. Nah, dalam Islam dikenal istilah, makanya ada sehat wal afiat. Jadi bahasa Arabnya ada as-sihah, ada juga al-afiat. Nah, as-sihah ini lebih ke lahiriah pada jasmani, sedangkan afiat lebih kepada batiniah ya atau jiwa. Sehingga Islam mengatur penjagaan kesehatan rohani dan jasmani. Nah, dalam Islam juga dikenal ada akil balik. Kenapa saya menyinggung ini? Karena ada konsekuensinya. Ya. Akil berarti sudah berakal, sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan yang baik, buruk, benar, tidak. Tentu itu standarnya agama syariat. Ya. Ya, akalnya, proses berpikirnya sudah berjalan, tidak seperti anak kecil dikasih coklat sama emas batangan dia akan lebih memilih coklat gitu ya. Karena memang akalnya belum sempurna. Nah, orang-orang yang akalnya tidak sempurna atau hilang akal disebutnya itu ada konsekuensi ya dalam Islam seperti dalam hadis yang kita bisa baca bersama ini. Jadi ada 3 golongan yang rufi al-qalam, diangkat pena, artinya tidak dicatat, tidak kena pahala, tidak kena dosa. Ya. Makanya dalam Islam selain akil juga balik. Banyak orang gila, gangguan jiwa yang gila kayak di jalanan, ya hidup dengan tidak telanjang. Itu otaknya ada, tapi tidak berakal. Secara biologis dia tentu sudah balik, ya kalau sudah dewasa. Ya, kalau wanita pasti sudah menstruasi, ya kalau laki-laki sudah bisa memproduksi spermatozoa, tapi tidak berakal, sehingga di sini dikatakan rufi al-qalam. Ya. Nah, dalam Islam itu disebut mukallaf, ya orang yang sudah mendapatkan beban hukum. Jadi ketika kita akil dan balik, sejak itulah semua perintah dan larangan Allah tertimpa kepada kita, terbebankan kepada kita. Makanya dalam agama disebut mukallaf, orang yang mendapat taklif, mendapat beban hukum. Nah, di luar itu diangkat pena. Di sini dikatakan rufi al-qalam an salasatin. Anis sogir hatta yablugho, anak kecil sampai dia balik. Ya. Wa anin naim, orang yang tidur sampai dia bangun. Karena waktu tidur akal kita tidak berfungsi, ya. Seperti orang yang hilang akal. Ya, tapi kan tidak mungkin ya puasa Ramadan siang-siang tidur, ya kemudian sambil tidur itu makan gitu, sampai kenyang terus tidur lagi. Nah itu kan tidak mungkin ya. Jadi sedang tidur kita rufi al-qalam. Nah termasuk di sini dikatakan anil mudawi. Ya, atau juga anil majnun dalam teks lain. Orang gila sampai dia sembuh, sampai akalnya kembali, proses berpikirnya kembali normal. Jadi kita ini yang sudah dewasa, ya, kalau tidak ingin kena kewajiban dan larangan Allah, peluangnya hanya 2, karena kecil sudah kita lewati. Kalau tidak tidur terus,
maka jadi orang gila. Kalau tidak seperti itu, ya kita terkena beban dari Allah. Semua perintah harus dilaksanakan, semua larangan harus ditinggalkan. Kalau tidak ingin terikat, ya tidur terus atau jadi orang gila. Pilihannya hanya itu. Ya. Tentu tidak mungkin keduanya, ya. Sangat aneh kalau ada orang yang memilih jadi gila. Ya. Nah, ini kaitan kesehatan fisik dan mental. Ya. Jadi dari WHO sendiri yang katakanlah bukan dari Islam, ya, itu sudah dinyatakan bahwa no physical health without mental health. Ya. Tidak mungkin sehat secara fisik kalau mentalnya juga sakit. Ya. Nah, tapi sekali lagi pengertiannya jangan di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat, kan gitu ya. Nah, koruptor itu fisiknya kuat, tapi mentalnya sakit. Ya. Orang-orang yang iri dengki dengan tetangganya, dengan prestasi seseorang, fisiknya sehat, tapi mentalnya sakit. Nah, itu yang Islam meluruskan, bukan seperti itu maknanya, gitu ya. Nah, ini dikatakan juga ya dalam laporan 2018 WHO, ada studi yang mengatakan orang-orang yang punya penyakit mental yang parah, ya, itu biasanya usia harapan hidupnya 10-20 tahun lebih pendek, ya. Walaupun ini kan penelitian, ya. Kalau kita meyakini umur itu adalah ajal, ya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sakit, ketabrak dan sebagainya itu hanyalah wasilah, ya. Dari sisi akidah kita meyakini memang itu sudah ajalnya yang sudah ditetapkan Allah, ya, sebelum lahir, ya. Jadi ketika sudah datang ajal itu, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimundurkan atau dimajukan walaupun sesaat. Nah, jadi kesehatan mental dari perspektif Islam itu kemampuan diri individu dalam mengolah fungsi-fungsi kejiwaan. Terciptanya penyesuaian dengan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan sekitarnya secara dinamis berdasarkan Al-Quran Sunnah sebagai pedoman hidup menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan bahwa kita kebahagiaan yang sesungguhnya adalah wal akhiratu khairun wa abqa, ya, sering dibaca oleh imam sholat Jumat. Dan akhirat itu khairun, lebih baik daripada dunia, wa abqa, dan kekal. Karena di sana kita tidak akan tua dan tidak akan mati. Ya, kalau di dunia kita akan tua dan akan mati pasti. Jadi kalau kita paham itu, ya, orang lain kok ini yang seumur kita sudah lebih kaya, kok kita begini-begini saja, itu tidak akan sakit. Ya, justru berintrospeksi, makanya diri sendiri. Wah, jangan-jangan saya kurang infak. Wah, jangan-jangan saya kurang beramal saleh, sehingga rezeki saya terhambat. Siapa tahu tetangga kita itu yang lebih cepat kaya, yang lebih sukses, mungkin tahajudnya tidak pernah tinggal. Nah, itu orang yang punya kejiwaan yang sehat, ya. Bukan malah iri, dengki, menuduh ini dan itu. Jadi kita juga harus, we have to deal with ourselves, ya. Harus menyesuaikan dengan diri sendiri, ya, kesehatan mental itu. Sehingga kita bisa ini, jangan sampai kalau ke orang kita menuduh ini, menuduh itu, nah kita lupa dengan diri kita sendiri. Nah, ini secara ilmu kedokteran, saya kira Bapak Ibu, ya, yang dosen dan teman-teman lebih memahami tentang ini. Ada yang disebut soma psikotis, ada psikosomatis, ya. Ini saya hanya menyinggung saja. Nah, tapi dari banyak faktor mental yang diidentifikasi, ini menurut riset ilmiah juga, itu ternyata keyakinan agama juga ada perannya. Ya, kepercayaan, keimanan, pengalaman keagamaan diyakini memiliki pengaruh yang signifikan, maaf, terhadap kesehatan fisik maupun mental, ya.
Secara umum orang-orang punya agama hidup lebih sehat dibanding mereka yang tidak beragama. Ini hasil bahasanya jurnal dari orang asing ya. Nah, bahkan beberapa psikolog besar di sini dikatakan sudah menyadari pentingnya peran agama dalam menyembuhkan kesehatan mental. Jadi harusnya kan Islam itu tidak ada yang pesimis, ya, tidak ada yang bunuh diri. Ya. Harusnya, ya. Sebenarnya agama apapun harusnya kalau dia meyakini, ya. Apalagi Islam. Ya. Wala tayasu fi rahmatillah. Jangan engkau putus asa dari rahmat Allah. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih karena sesungguhnya Allah bersama kita. Siapa tahu doa kita itu memang dijawab, ada yang langsung, ada yang tertunda. Pada saatnya Allah akan menakdirkan yang indah. Jadi itu yang sering kita ini. Jangan berprasangka buruk kepada Allah. Yang harus kita yakini adalah sudah diajarkan kalau kena musibah, ya, maka kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kalau diberi nikmat kita bersyukur, alhamdulillah, dan jangan lupa ada hak si miskin, ya, ada hak yang si papa yang harus kita bagikan. Kalau seperti itu hidup, maka luar biasa ya. Apapun yang menimpa kita tidak akan membuat kita stres. Harusnya tidak boleh stres. Nah, dalam Islam kesehatan juga itu kekuatan. Ya, karena di sini dikatakan ada hadis sahih ya. Al-mu'minuna qawiyyu khairun wa habba ilallah minal mu'minina dhaif ya. Mukmin yang kuat ya, itu lebih baik dan dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Nah, dalam bahasa Arab al-qawi ya, atau kuwah itu mempunyai banyak arti. Misalnya fisik, ini di surat Ar-Rum contohnya 54, juga kekuatan mental atau tekad, misalnya di Al-Baqarah 63 ya. Juga kekuatan kecerdasan ya. Tadi Pak Dekan menyebutkan bahwa justru kedokteran modern itu lahir justru dari Islam, peradaban Islam. Kebetulan saya S2 saya pernah di Eropa, ya, di Jerman juga Austria. Itu mereka merasa berhutang karena saat itu di Eropa kalau ada penyakit itu ya mungkin kayak di kita sekarang ya, perginya ke dukun, ya, ini kutukan dan sebagainya. Sementara di saat yang sama saat itu di Timur Tengah, di peradaban Islam sudah berkembang ya, operasi katarak, ada alat-alat operasi, bahkan Sultan Bayazid itu di Utsmani Turki, saya kebetulan pernah ke Turki ya, itu sudah membangun rumah sakit. Rumah sakit yang semuanya gratis, ada di rumah sakit jiwa itu ada terapi musik, itu sudah ada 700 tahun lalu ya. Baru diteliti oleh peneliti barat saat ini. Ya. Jadi apa namanya? Umat harus kuat baik fisik, tekad juga kecerdasan ya. Nah, cara memperoleh kekuatan itu yaitu kita minta ampun setiap dosa, kesalahan, ya, bertobat kepada Allah karena la haula wala quwata illa billah. Ya. Semua kekuatan itu ya dari Allah. Ya. Ketika Allah berkehendak memberikan kekuatan, dan itu terjadi ya. Bagaimana Rasulullah pernah ya di perang Ahzab, kaum mukmin hanya 3.000 orang, 10.000 orang melawan 100.000 orang tentara Romawi. Ya. Tapi dengan izin Allah, Rasulullah dan kaum muslimin memenangkan, ya, menjaga kedaulatan negara dari rombongan musuh. Ya. Nah ini di surat Hud ayat 52, yang artinya di sini katakan, dan dia berkata, hai kaumku, mohonlah ampun pada Tuhanmu lalu bertobat kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu dan dia akan menambahkan kekuatan ya, kepada kekuatanmu. Janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Nah ini kemudian tuntunan Islam dalam menjaga kesehatan. Ya. Jadi
para ulama itu sepakat bahwa di balik pensyariatan ya segala ibadah. Jadi ibadah ini kita tahu tidak hanya mahdoh ya, tidak hanya yang ritual, sholat, puasa ya. Bapak Ibu dosen bekerja dengan niat menafkahi keluarga, niat menyebarkan ilmu yang bermanfaat, itu sudah ibadah. Sehingga seorang bapak yang keluar rumah bekerja untuk memenuhi kewajibannya, nafkah anak istri, kalau meninggal itu kan pahala syahid. Demikian juga teman-teman yang belajar, ya dari rumah pagi-pagi niat Bismillah untuk menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu wajib. Ya, maka juga akan dapat pahala. Itu ibadah dalam Islam. Jadi ibadah itu tidak harus mahdoh ritual. Ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, kata Rasul. Siapa yang keluar rumah dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan kepada surga. Ya. Karena memang tanpa ilmu kita tidak tahu ya. Man aroda dunya fa'alaihi bi'ilmi. Man aroda akhirah fa'alaihi bi'ilmi. Wa man aroda huma fa'alaihi bi'ilmi. Siapa yang mencari dunia, carilah dengan ilmu. Siapa yang cari akhirat, carilah dengan ilmu. Siapa yang mencari keduanya, maka carilah itu dengan ilmu. Dengan ilmu kita tahu mana yang baik, yang buruk, mana yang terpuji, tercela, mana yang benar dan salah. Sehingga hidup kita ada pada Siratul Mustaqim. Jadi harus dengan ilmu. Islam mewajibkan, hanya Islam agama yang mewajibkan umatnya menuntut ilmu. Ya. Tapi tidak mewajibkan pintar, tidak mewajibkan semua IPK-nya harus 4, kalau nggak 4 berdosa. Tidak. Islam mewajibkan bekerja, tapi tidak mewajibkan kaya. Tapi kalau kaya juga tidak dilarang, berarti itulah rezeki yang ditetapkan Allah buat dia. Tapi jangan lupa ada kewajiban, ya, ada hak si miskin, ada hak si fakir. Jadi kalau dititipi harta oleh Allah, demikian juga kita yang dititip ilmu, jangan lupa itu untuk ibadah, untuk disebarkan. 1 dari 3 yang tidak terputus pahalanya walaupun kita sudah meninggal adalah ilmu yang bermanfaat. Ya. Jadi jika anak Adam meninggal, kata Nabi kan, tidak mata Bani Adam, in qata'a amaluhu illa min salasin. Terputus semua amalnya kecuali 3. Amal jariah, ya, anak soleh yang selalu mendoakan, dan ilmu yang bermanfaat. Jadi, kalau diniatkan seperti itu, maka semua kita ibadah. Teman-teman yang ahwat, ya, menutup aurat ketika keluar rumah, itu ibadah. Semua kalau kita niatkan, makanya di dalam Islam innamal a'malu binniyat. Kita mengucap bismillah. Bahkan makan pun kalau kita mengikuti sunnah-sunnah itu ibadah. Nah memang betul ya ada disertasi bagaimana manfaat tahajud kepada kesehatan dan sebagainya, itu sah-sah saja. Itu adalah hikmah, ya, hikmah. Jadi kemarin ya ketika COVID ini mungkin teman-teman juga lihat video ya bagaimana supaya asupan oksigen itu bagus ke dalam tubuh. Ya ada dokter dari Amerika, orang bule, menyuruh prostration. Kita harus practice prostration, ya. Berlatih sujud. Gitu. Nah kita minimal 5 kali kan 17 rakaat. 17 rakaat kali 2 ya. Tiap hari itu sujud kita. Nah, itu hikmah. Jadi di balik persyariatan ibadah pun itu pagi-pagi sudah harus sudah merilekskan tubuh kita, sudah ada stretching ya. Ruku, sujud, subuh-subuh, sebelum subuh bahkan waktu tahajud. Kita sudah men-stretch tubuh kita ya. Dan ketika sujud itu kan darah mengalir ke otak kita. Jadi luar biasa. Nah, itu hikmah ya, hikmah. Demikian juga kalau tawaf misalnya ya dan sebagainya. Nah, agar tetap sehat, maka menurut para ulama itu harus dijaga 10 hal ya. Makan, minum, gerak, diam, tidur, terjaga,
hubungan seksual bagi suami istri, ya, mengolah nafsu, keadaan kejiwaan, dan mengatur anggota badan. Itu harus dijaga. Nah, dalam sisi fisik ya, atau jasmani, ini diringkas saja karena waktu terbatas, maka kita harus menjaga kesucian, toharoh. Ini ada cerita ya dari kawan saya waktu saya, karena saya juga waktu sekolah di Jerman tuh di asrama mahasiswa ya. Nah ini di Inggris, kejadiannya di Inggris ya. Jadi ada tukang laundry yang ngambilin cucian mahasiswa ya di asrama, di dormitory. Ternyata dia memperhatikan celana dalamnya yang muslim itu relatif lebih bersih, kata dia, daripada orang-orang bule. Akhirnya tanya, kenapa kok yang muslim ini relatif lebih bersih? Ya akhirnya diceritakan tentang toharoh, kita harus bersuci. Ya, orang bule kan, kalau ada yang mahasiswi punya pacar bule nih, belum masuk Islam, kan nggak pernah cebok. Ya, hanya pakai kertas. Kalau kita kan harus bersuci. Karena apa? Karena harus sholat. Pipis, kita cuci. Orang bule nggak ada itu. Ya. Gara-gara itu, si tukang laundry tadi masuk Islam. Jadi itu luar biasa, toharoh, ya, bersih. Minimal 5 kali kan sehari kita berwudu. Ya. Jadi ketika kemarin harus cuci tangan, cuci muka, nah kita dari dulu sudah melakukan. Ya. Jadi insya Allah bersih, apalagi orang yang selalu menjaga wudunya, walaupun tidak sedang sholat. Menjaga makanan. Ya. Ini ada di Quran, ya, silakan dilihat. Ini ada 27 kali tentang perintah makan itu harus halal dan thayyib. Ya. Nah, jangan lupa thayyib. Jadi kalau ada yang sudah penyakit degeneratif tidak boleh makan walaupun halal, berarti tidak thayyib. Ya kita harus ikut. Ya. Halal, tapi karena kita ada penyakit tertentu, makan apa misalnya membuat secara medis berbahaya, berarti tidak thayyib. Ya. Jadi halalan thayyibah. Ya. Kemudian ini dikatakan, nah ini terkenal ya, sepertiga minum, sepertiga udara. Ini kadang-kadang kita juga susah menaatinya, ya, apalagi makanannya sudah enak. Ya. Ini untuk mengingatkan diri sendiri. Kemudian olahraga disunahkan ya. Kita tahu bahkan Rasulullah itu diceritakan satu riwayat lomba lari dengan Siti Aisyah ya, dengan istrinya. Dan beliau mensunahkan, ya tentu Rasulullah itu dalam hidupnya kurang lebih melakukan 26 kali peperangan. Tentu harus bisa naik kuda saat itu atau naik unta ya kan, memanah. Ya. Bahkan di perang Uhud gigi beliau tanggal ya kan, kena panah. Jadi dia harus kuat, harus memanah, berkuda, berenang, dianjurkan olahraga itu. Nah juga keseimbangan ini yang sering lupa ya, termasuk saya. Kadang-kadang bekerja ya, lupa waktu di kampus sampai jam 9-10 malam ya. Akhirnya ditegur tuh ya. Tahun lalu saya juga sakit pada akhirnya. Nah ini karena melanggar nih. Sesungguhnya tubuhmu punya hak atas dirimu. Tubuh juga harus istirahat. Dan ternyata medis juga mengatakan demikian, ya kan? Nah, dalam hal menjaga kesehatan rohani, maka kita harus memperbanyak ibadah, zikir, berprasangka baik tadi yang saya katakan, ya. Jangan SMS ya, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, ya, iri, dengki, hasad, itu semua kan diharamkan, ya. Jadi inna ba'dodonna ismun, di sini kata, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Ya. Jadi jangan berprasangka. Kita tidak tahu masalah orang lain, yang tahu cuma Allah. Ya. Jadi kita tidak usah berprasangka. Ya. Nah ini dikatakan di dalam hadis, jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk itu ucapan yang paling dusta, ya, kata Nabi. Nah, jadi kesehatan rohani itu dalam konteks Islam itu adalah kesehatan mental, yang itu akan membentuk kepribadian Islam, kepribadian seorang Muslim. Kena syakhsiyah Islamiyah. Ya. Nah di sini dikatakan banyak ya, bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar memiliki bukti yang agung. Ya. Kemudian Rasulullah itu teladan, termasuk dalam
mengelola ya nafsu. Ya. Nah, nafsu al-mutmainnah itu indikator kesehatan mental tertinggi. Akhlakul karimah. Ini, nah begini, dalam Islam memang ada hal-hal yang dianggap kita sama dengan orang-orang yang kafir, ya bahkan tidak beragama. Misalnya jujur. Kalau kita tanya jujur, semua orang akan bilang itu sesuatu yang baik, akhlak yang baik. Kita sebagai Muslim harus menganggap itu bukan sekedar hal yang baik, ya, karena bagi Muslim itu adalah juz'un min awamirillah, ya, wa nawahihi. Jadi berbuat baik tidak mengurangi timbangan bagi pedagang, tidak menipu kualitas sesuatu, ya, tidak berbohong. Memang seakan-akan semua manusia menyatakan itu hal baik. Tapi bagi kita umat Islam itu bukan karena sekedar perbuatan baik. Ya, kalau kita ingat Madam Teresa di India, seorang biarawati Katolik, luar biasa baiknya membantu kaum miskin India. Tetapi ada satu, beliau menyekutukan Allah, ya, dalam hal itu. Jadi biarlah Allah yang menilai. Nah, bagi kita itu tidak karena itu perintah Allah, juz'un min awamirillah wa nawahihi. Jujur, tidak iri, dengki, ya, baik kepada sesama, itu juz'un min awamirillah. Itu bagian dari perintah Allah. Sehingga kalau kita melanggar, itu dosa. Jadi harus itu yang ditanamkan. Bukan karena itu sekedar moral baik. Itu juz'un min awamirillah. Itu bagian dari perintah Allah. Sehingga kalau kita langgar, maka kita mendapatkan dosa. Nah, itu yang harus ditanamkan. Itu bagian dari pola pikir, ya, dan pola sikap yang mengikuti syariat. Ya. Pola pikir, akliyah, dan pola sikap. Kita tahu sebagai laki-laki normal, maka melihat wanita cantik itu bisa untuk menyalurkan hasrat seksual yang itu juga Allah berikan pada kita. Nah, tetapi Islam mengajarkan kita harus melalui akad nikah, ya, baru boleh. Nah, kalau pola pikir dan pola sikapnya bukan dari Islam, seperti di Barat, dan itu saya perhatikan. Ya. Saya pernah hidup di Thailand, saya pernah hidup di Jepang, pernah hidup terutama di Eropa. Ya, ketemu di bar, ya, ketemu di rumah makan, habis itu ke apartemennya melakukan hubungan seksual, termasuk teman-teman bule saya. Ya, sesuatu yang biasa di sana. Ya, sampai teman Jepang saya itu tanya, berarti kamu sebelum nikah nggak pernah melakukan hubungan seksual? Ya iyalah, saya bilang. Karena dalam Islam itu hanya untuk istri kita. Ya, wanita hanya untuk suaminya. Nah, itu pola pikir, pola sikap yang yang dituntun oleh syariat. Ya. Itu yang harus diinikan. Ya. Oleh karena itu, supaya tahu syariat, kita harus mengkaji dan mengaji. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sebagai bahan diskusi. Saya tidak menggurui, apalagi kepada para senior, ya, pada guru besar. Saya hanya untuk mengingatkan diri saya sendiri. Ya. Jika kemudian itu ada yang juga bisa sama-sama mengingatkan diri masing-masing, ya alhamdulillah. Ya, semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Sekali lagi, saya hanya untuk saling mengingatkan, bukan menggurui, karena saya sendiri belum mampu melaksanakan dengan sempurna. Ya, ini untuk jaga dalam rangka muhasabah, ya, muhasabah dalam rangka mengingatkan, ya, diri sendiri, diri kita masing-masing. Terima kasih. Sementara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.